Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan channel belajar bahasa Sunda bagian anu katilo. Pada pembahasan kali ini saya ingin mengenalkan nama-nama pada bagian tubuh kita beserta istilah bahasa Sunda yang sering dihubungkan atau ada hubungannya dengan tubuh kita. Mari kita mulai. Berikut nama-nama bagian tubuh serta istilah dalam bahasa Sunda. Badan, seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau dalam bahasa Sunda itu disebut awak. Awak itu umum digunakan atau dalam bahasa Sunda mah sedang lah. Kalau salira itu halus. Umpamanya kalau kita lagi nggak enak badan, aduh teraraos salira. Kalau bahasa halusnya, kalau yang sedang mah teungeunah awak. Yang biasa ada hubungannya dengan badan ini, umpamanya yang awewe gitunya lah, istri, jadi mojang Sunda. Kalau yang tinggi langsing sebutnya teh lenjang. Tapi kalau orangnya yang enggak tinggi, pendek, sebutnya teh beke. Terus kita mulai dengan bagian tubuh kita yang paling atas, kepala. Kepala itu kalau bahasa Sunda halusnya mastaka. Kalau yang sedang atau sering digunakan sirah. Nah, yang paling kasar hulu. Ini nyeri hulu sini. Nah, gitu. Kalau istilah yang ada hubungannya dengan kepala ini, biasanya orang yang sombong disebut gede hulu. Bukan kepalanya yang besar, tapi sombong gitu. Ya sama-sama istilah Indonesia, bahasa Indonesia, besar kepala. Kalau di Sunda itu gede hulu. Nah, dari kepala kita ke bagian depan tubuh kita itu muka. Kalau dalam bahasa Sunda mah halusnya teh muka itu rarai. Kalau bahasa yang umum digunakan atau yang sedang-sedang saja sebut beungeut. Kalau orang yang nggak tahu malu itu, kalau dalam bahasa Indonesia itu tebal kulit muka. Tapi kalau dalam bahasa Sunda itu kandel beungeut. Nah, itu berarti orang yang nggak tahu malu, kandel beungeut ya, itu. Terus rambut. Kalau rambut dalam bahasa Sunda halusnya sama aja rambut. Kalau yang sedang buuk itu menggunakan buuk. Kalau yang rambutnya panjang disebutnya buukna jabri. Kalau yang nggak punya rambut disebutnya botak. Kalau yang rambutnya keriting, nah, jadi buuk galing, rambutnya galing. Kalau yang rambutnya bergelombang, nah itu ombak banyu. Terus kita terus ke mata. Bahasa Sunda halusnya soca. Kalau bahasa sedang atau biasa digunakan pada umumnya ya mata juga sama. Matanya kecil, mata sipit. Kalau yang gede, melotot itu kayak muncul Sunda mata pelotot segede jengkol. Dari mata turun ke hidung atau pangambung. Nah, ini pangambung.
Kalau pengamung itu Sundanya Sunda halus, kalau irung itu sedang. Nah, kalau irung mancung sama aja. Kalau hidung mancung sama aja irung mancung. Kalau yang pesek, nah irungnya demes. Dari hidung bergeser ke pipi kiri dan pipi kanan atau pipi. Kalau di Sunda mah pipi kanan itu pipi kanan katuhu, kiri kenca. Jadi kalau bahasa Sundanya pipi yang halus damis, kalau yang biasa digunakan sama aja pipi. Nah, kalau yang cabi itu pipi kebi. Nah, dari pipi beralih ke bibir. Bibir itu bahasa Sunda halus itu lambe. Kalau yang sedang bibir, bibir itu sama dengan bibir kalau bahasa Sunda yang sedang. Adapun istilah yang berhubungan dengan bibir ini adalah ipis bibir, artinya teh cengeng. Terus kalau jenis bibir yang tipis itu bibir ipis, bibirnya tipis. Terus cameh itu kalau bibir bawahnya lebih ke depan daripada bibir atas. Nah, terus ada lagi bibir nanti bibir jebleh, bibirnya yang tebal gitu. Dari bibir masuk sedikit, di sana ada gigi. Apa kabar Ibu Eli Sugigi? Gigi dalam bahasa Sunda yang halusnya itu waos. Nah, kalau sakit gigi pakai bahasa Sundanya yang halus, nyeri waos. Kalau yang sedang kuntu. Nah, adapun orang yang sering sikat gigi, giginya putih kan, yang Sunda itu waosna bodas, kuntuna bodas gitu. Kalau yang jarang sikat gigi, giginya kuning, jadi kuntunya koneng, waosna koneng. Kalau gigi yang kropok, di Sunda itu gigi apa? Kalau bahasa Indonesianya itu bolong, gigi bolong. Kalau di Sunda mah giginya teh kuntu kropok. Nah, istilah yang berhubungan dengan gigi, orang yang suka ngomongnya besar itu, besar omong, nggak ada bukti, tong kosong ngiring bunyinya. Kalau dalam bahasa Sunda itu istilahnya teh kalaka huntu. Dari gigi kita beralih ke alat perasa yaitu lidah, atau kalau bahasa Sundanya meletah. Adapun istilah yang berhubungan dengan lidah, nah ini orang yang suka ngomong seenaknya. Kalau dalam bahasa Sunda mah abong letah ketulangan sia ngomong teh sangeunahna. Ya, itu. Kalau kata orang Jawa mah ngomongnya seenaknya udah dewe gitu. Lanjut ke telinga. Telinga itu telinga, kuping, bahasa Sundanya kuping halus, jeli biasa, sedangkan yang kasar itu cicuwir. Dari telinga turun ke tangan, dua pasang, tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kiri, tangan kenca jadi lengan kenca, panangan. Tangan itu kalau bahasa halusnya itu panangan, bukan pandangan, panangan. Kalau yang sedangnya tangan itu bahasa Sundanya leungeun. Ingat, ketemu u dibaca leungeun, bukan lengan. Nah, yang kasar itu kokod. Kalau yang istilah yang berhubungan dengan tangan ini adalah orang yang suka maling gitu, sebutnya teh panjang leungeun
Kalau di Indonesia mah panjang tangan. Kalau yang gampang mukul, sedikit-sedikit mukul disebutna teh hampang leungin. Dari tangan langsung saja turun ke bagian alat jalan kita, yaitu kaki. Kaki kalau halusnya tuh bisa sampean, ya samparan juga bisa. Nah, kalau yang sedang adalah kaki, bahasa Sundanya yang sedang itu suku. Demikian kiranya sekilas pembahasan nama-nama pada bagian tubuh kita serta istilah-istilah bahasa Sunda yang sering dihubungkan. Semoga bermanfaat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.